Cita penuh karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Juga kita bersyukur Pak Cecep, Ibu Sugi bisa dijamah Tuhan dan sembuh total, dan sekarang bisa berada di rumah Tuhan saat ini. Puji Tuhan. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita setia terus ya beribadah kepada Tuhan, sebab hanya beribadah kepada Tuhan satu-satunya tempat kita bertemu muka dengan Tuhan. Amin. Ya, di dalam ibadah kita, ibadah itu artinya bertemu dengan Tuhan. Jadi di rumah Tuhan ini maupun di dalam doa-doa kita, dalam pekerjaan-pekerjaan kita, itu semua adalah ibadah, yaitu menyembah dan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Jangan saudara berpikir kalau saudara bekerja di dapur saudara tidak beribadah. Nanti saudara taruh garam banyak-banyak, orang jadi darah tinggi. Kalau saudara tidak berpikir itu ibadah. Tapi kalau saudara kerja di dapur, ini ibadah saya kepada Tuhan, saudara memberi yang terbaik. Seperti Ibu Gembala, udah 6 tahun ya, terus memasak dengan hati yang penuh kasih, dan dia memberi untuk seluruh kita bisa menikmati nikmat setiap kali beribadah. Amin. Amin. Semua yang kita kerjakan itu adalah ibadah. Jadi jangan pernah bosan-bosan. Saudara nyetir mobil ya, Pak Freddy luar biasa, bisa menjemput kedua ibu yang kekasih, itu juga ibadah. Amin. Membawa orang banyak-banyak datang ke gereja itu ibadah kepada Tuhan. Amin. Bukan cuma berkhotbah di tempat ini. Amin saudara? Amin. Yakin itu. Soalnya kalau tidak berpikir sedemikian itu, berarti kita tidak pernah akan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu hanya hari Minggu. Tapi kalau setiap tarikan nafas kita itu adalah ibadah, maka kita akan memberi yang terbaik. Ya, tidak ada pekerjaan yang hina kecuali dosa, itu hina. Mau jadi kondektur, mau jadi direktur, mau jadi kopral, mau jadi jenderal, semua itu kalau dipakai untuk penyembahan kepada Tuhan, itu baru bernilai. Tapi kalau jenderal tapi tidak menyembah Tuhan, itu nonsens di mata Tuhan, karena itu semua nggak ada apa-apanya. Kita sudah bahas kemarin ya, bagaimana Jenderal Naaman kena kusta, seorang jenderal yang hebat, tapi kalau Tuhan izinkan kena kusta nggak berdaya. Cari hamba Tuhan, cari nabi Tuhan. Jadi karena itu kita masih hidup, masih sehat, apalagi masih kuat. Mari kita cari Tuhan, terus datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Ya, Tuhan sudah terlebih dulu mencari kita. Karena itu kita tiap waktu untuk terus datang kepada Dia. Amin. Hari ini tadi Ibu Edi mengatakan kita merayakan apa saudara? Hari Valentin, hari kasih sayang. Ya, kita akan menghafal satu ayat firman Tuhan yang gampang, Yohanes 3 ayat 16. Hafal semua? Mari kita hafal sama-sama ya. 1, 2, 3, kita sebut dulu Yohanes 3 ayat 16 baru ayatnya. 1, 2, 3. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. 100 semuanya. Ya, hafal dari sekolah minggu. Dalam buku Selamat Panjang Umur, Pendeta Dr. Andar Ismail menjelaskan tentang asal-usul hari kasih sayang. Pastor Valentin menjadi uskup di Terni, Italia, yang sangat menyayangi dan disayangi banyak orang. Khotbah-khotbah beliau sering berpokok pada kasih sayang Tuhan Yesus kepada semua orang, tanpa membedakan kedudukan atau asal usulnya. Ketika Kaisar Claudius menghambat umat Kristen, Pastor Valentin itu ditangkap, dimasukkan dalam penjara, dan dia dianiaya. Pastor Valentin mengingat semua orang yang dicintainya. Dalam sel penjara itu, tiap hari dia membuat kartu bergambar hati dengan ucapan, "Aku cinta padamu."
Kartu-kartu itu dikirim satu persatu kepada setiap orang yang dicintainya. Semua orang di dalam penjara itu juga merasakan kasih sayang Valentine. Mereka menempelkan kartu bergambar hati di sel-sel mereka masing-masing. Dan setelah Pastor Valentine dihukum mati, orang-orang di penjara itu melanjutkan kebiasaan membuat dan mengirimkan kartu bergambar hati. Kemudian hari gereja menyatakan Valentine sebagai seorang santo. Dan pada tanggal 14 Februari dirayakan sebagai hari Santo Valentine, sebab menurut tradisi yang dapat dipercaya, dia lahir pada tanggal 14 Februari tahun 270 Masehi. Sudah berapa lama? 270 Masehi. Kita sekarang 2021. Lama sekali ya. 1800. Luar biasa. Tapi karyanya, kasihnya membekas di hati sampai pada hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16 dijelaskan dengan sangat gamblang bahwa Allah adalah kasih. Jadi berbicara tentang kasih tidak bisa dilepaskan dari atribut Allah atau karakter Allah yang adalah kasih itu. Dan Allah yang adalah kasih itu harus dibuktikan. Harus bisa dibuktikan. Jika tidak, maka tidak mungkin kita dapat mengatakan Allah adalah kasih. Bila ada ajaran yang mengatakan Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tetapi mereka tidak bisa membuktikan bagaimana wujud dari kasih Allah itu hanya halusinasi belaka. Saudara selalu mendengarkan ada ajaran yang mengatakan Allah Maha Besar, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Tapi kalau kita tanya, apa bukti kasih Allah? Mereka bilang, ya Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Nggak bisa dibuktikan. Malah banyak orang-orang yang saya lihat yang suka sekali berbicara, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih. Tapi perbuatan mereka berbalik punggung dengan apa yang mereka ucapkan. Saudara lihat demonstrasi-demonstrasi beberapa tahun terakhir ini di jalanan. Ayat-ayat suci dikibar-kobarkan, suara menyebut nama Allah yang Maha Besar, Allah Penyayang, Allah Pengasih, tetapi sekaligus membakar halte-halte yang ada di Jakarta, merusak taman-taman, jalan-jalan, bahkan bisa memukul orang sambil menggaungkan ayat-ayat suci. Apakah itu benar Allah yang Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang? Tidak mungkin kita bisa percaya. Saudara-saudara, karena itu saya mau mengajak di hari kasih sayang ini, kita mau pelajari sedikit tentang Allah yang Maha Kasih, yang sudah kita hafalkan ayatnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, terjemahan harafiahnya dalam bahasa Yunani berkata seperti ini. Karena Allah demikian mengasihi manusia di dunia, sehingga Ia telah memberikan anaknya yang tunggal atau anaknya yang unik, tidak ada duanya, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sore ini kita akan pelajari 4 hal. Yang pertama, dari ayat ini kita mempelajari bahwa kasih Allah akan dunia ini
Sedemikian besarnya. Bagaimana kita bisa mengukur sedemikian besarnya? Apakah hanya dengan kata-kata besar? Hari ini banyak orang yang saya suka katakan tadi ya, Allah besar. Tapi bagaimana mengukurnya Allah besar? Allah baik, bagaimana mengukur kebaikan Allah? Allah hebat, bagaimana menilai Allah hebat? Kalau kita berdiskusi dengan orang-orang yang suka berbicara tentang kehebatan Allah, kita harus tanya itu, bagaimana mengukurnya? Bagaimana wujudnya? Jangan cuma bilang, ya memang besar, ya besar, pokoknya besar. Enggak bisa, saudara-saudara. Tapi hari ini kita lihat, kasih Allah akan dunia ini demikian besarnya. Kalau kita belajar Alkitab, kita akan menemukan betapa memang kasih Allah itu besar. Alkitab menjelaskan bagaimana kehidupan manusia. Kata mengasihi dalam bentuk tata bahasa Yunani itu bermakna Allah secara aktif berinisiatif mengasihi manusia. Perhatikan baik-baik. Allah proaktif dan berinisiatif untuk mengasihi manusia. Bukan karena dia melihat manusia itu baik, gagah, ganteng, cantik. Bukan. Tapi dari dalam diri Allah, kasih yang adalah sumber kasih itu, dia melihat manusia yang jahat itu harus diselamatkan. Inilah kasih yang besar. Mari kita mulai perhatikan baik-baik, saudara. Bagaimana kita dapat mengetahui Allah demikian mengasihi manusia di dunia ini? Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kalau kita pelajari, kita akan menemukan betapa hebat Tuhan kita. Saudara, Allah telah ada sejak kekekalan. Tidak ada yang mencipta dia. Dia ada, eksis. Karena dia Allah yang maha kuasa. Ada dengan sendirinya. Alkitab menjelaskan itu. Tidak ada kitab suci di muka bumi ini yang menjelaskan asal-usul Allah. Di dalam Alkitab begitu jelas, Allah itu kekal adanya. Dia adalah Allah yang maha kudus dan maha benar. Dia adalah sang pencipta, sumber kehidupan. Berdasarkan kehendak bebasnya Allah, Allah menciptakan manusia dan memberikan karunia kehidupan kepada manusia. Dia menempatkan manusia ciptaannya di tempat yang begitu ideal, yaitu Taman Eden. Dan memberikan kepada mereka kebebasan untuk mengambil bagian dalam semua kemuliaan tatanan yang Allah ciptakan. Allah yang berdaulat ini memberikan pembatasan yang kecil saja kepada manusia demi kebaikan manusia itu sendiri, dan dia memperingatkan agar mereka menaatinya. Jika tidak, mereka akan mati. Bayangkan kasih Allah hanya memberi batasan atau pembatasan kecil. PSBB pertama diadakan di Taman Eden. Bukan di Jakarta, bukan di Indonesia. PSBB pertama itu di Taman Eden. Apa yang Tuhan kasih di Taman Eden? Pembatasan kecil, bukan besar. Kalau di sekarang PSBB itu apa artinya PSBB? Berskala besar. Tapi Tuhan melakukan PSBK ya, pembatasan berskala kecil saja. Jadi pembatasan skala kecil itu, idenya itu ada dari Taman Eden. Ada pembatasan. Sekarang ada pembatasan berskala besar. Itu idenya dari sana. Membatasi. Membatasi bukan apa? Tujuannya untuk kebaikan. Jangan kamu makan buah pohon di tengah-tengah taman ini. Tuhan tidak bilang, jangan kamu makan semua yang ada di sini. Hanya satu yang bisa kamu makan. Wah, celaka kalau hanya satu yang bisa kamu makan. Di sini kita melihat kasih Tuhan, amin.
Semua yang diciptakan sudah ada semua. Tapi Tuhan bilang, hanya ini satu ini jangan kamu makan. Pernah nggak kita berpikir kalau Tuhan bilang begini kepada manusia pertama, leluhur kita, nenek moyang kita? Semua dalam pohon ini, dalam taman ini jangan kamu makan. Hanya satu. Waduh, saudara, benar-benar mengerikan kalau hidup yang seperti ini. Tapi Tuhan tidak. Amin, sudah. Tuhan berikan kebebasan, silakan nikmati. Tapi satu ini jangan. Kenapa? Karena ini adalah berkat yang saya mau berikan kepada manusia. Jangan dilawan, jangan dilanggar. Berbahaya sekali. Kalau ditaati, manusia akan menikmati kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, damai sejahtera yang sejati. Saudara-saudara, tapi mereka yang telah menikmati kebebasan ini, saudara-saudara, karunia Tuhan yang begitu indah di Taman Eden, mereka tidak mau berterima kasih kepada Allah. Bahkan sebaliknya, mereka tidak menaati perintah Allah tersebut. Tetapi manusia dan keturunannya makin tidak taat, saudara-saudara. Mereka melanggar. Tapi Allah tidak pernah membunuh mereka, melainkan memberikan kesempatan kepada mereka untuk terus hidup. Walaupun Tuhan bilang, pada waktu kamu memakannya, kamu akan mati. Tapi ketika Hawa mengambil memakan dan memberikan kepada Adam, mereka tidak langsung mati. Artinya apa? Masih ada kasih di sana yang Tuhan kasih kepada manusia. Dan Allah masih bertekad untuk menebus mereka. Bahkan secara cuma-cuma memberikan karunia khusus kepada mereka, menjadi suatu bangsa pilihan, sehingga melalui mereka seluruh dunia akan diberkati. Bayangkan saudara-saudara, manusia itu memberontak terus-menerus, tapi dipilih supaya manusia di muka bumi ini diberkati. Bangsa yang tegar tengkuk. Satu ketika mereka ditawan dan menjadi budak ratusan tahun lamanya oleh suatu bangsa yang besar dan kuat, yaitu Mesir. Namun Allah membebaskan mereka dari kemiskinan dan perbudakan yang sangat mengerikan itu. Tapi kita tahu jalan ceritanya. Setelah dibebaskan, mereka memberontak lagi terhadap Allah. Tetapi Allah masih terus memberikan hukum-hukumnya demi kebaikan mereka. Tapi mereka juga terus-menerus sengaja melanggar hukum-hukumnya. Allah terus mengasihi mereka dengan maksud untuk datang memberikan penebusan agar mereka kembali berdamai dengan dirinya. Untuk itu Ia mengirimkan para nabinya supaya mereka mau menerima penebusan bagi keselamatan mereka. Tuhan mengutus hamba-hambanya terus memperingatkan mereka. Tapi pertanyaannya, apakah manusia bersyukur dan menerima tawaran penebusan itu? Alih-alih bersyukur, saudara-saudara, mereka menghina dan membunuh para nabi yang diutus Allah. Mereka meninggalkan Allah. Mereka mencari dan menyembah berhala. Mereka menjadikan Allah baru bagi mereka. Mereka tidak mau lagi menyembah Allah yang otentik, Allah yang sejati. Mereka semakin melawan Allah dan hidup semakin jahat. Dalam kondisi manusia yang demikian jahat terhadap Allah, justru Allah sendiri melakukan inkarnasi, yaitu melalui pribadi anaknya yang tunggal tadi, Yesus Kristus. Yesus datang bukan menghakimi, melainkan menawarkan jalan pendamaian, yaitu memberikan hidupnya secara total sebagai korban yang telah dibuat manusia. Saudara-saudara, Yesus datang untuk membawa perdamaian, membawa damai sejahtera, tetapi disambut bukan dengan ucapan syukur. Tapi manusia menolak dia, mengejek dia, menghina.
menampar, meludahi, menyiksa Yesus dengan cambuk berduri. Dan puncaknya mereka menggantung dan menikam Yesus hingga mati di atas kayu salib. Permisi tanya saudara, kalau air susu dibalas dengan air tuba, apa yang pantas buat si pemberi air tuba itu? Hukum. Kalau air susu dibalas dengan air tuba, menurut saudara apa yang paling bagus kita lakukan kepada yang memberikan air tuba itu? Saudara yang pernah mengalami air susu dibalas air tuba? Enak nggak? Enak sekali. Nyeri Begitu hati. dibalas ya. Nyeri hati. Nyeri hati. Air susu yang kita kasih, yang menyehatkan, yang membuat dia hidup, membuat dia sukses, membuat dia bahagia, tapi dia balas kembali kepada kita dikasih air beracun. Paling cocok orang yang begini dia apain? Ya itu semua, disiksa, Dimaki. disuntik mati, atau digili-gili sampai mati, ya, disiksa. Saudara, itu cara pikir kita yang paling pantas. Manusia berdosa membalas kejahatan dengan lebih jahat lagi kalau perlu. Itu kita yang memberikan air tuba kepada Yesus, kita. Harusnya tidak dihukum. Kita. Tapi apa yang Tuhan balas sama kita, Tuhan Yesus? Terima kasih. Luar biasa. Kalau menghayati ini saya bisa menangis. Saya seringkali tidak bisa masuk di akal saya. Kok saya yang jahat ini? Kok manusia yang begitu bejahat ini, yang jahat ini? Kita saja bisa marah orang yang berbuat jahat kepada kita, tapi kenapa kita yang berbuat jahat kepada Tuhan tidak bisa merasakan kasih Tuhan? Yang Yesus lakukan di atas kayu salib, dia berseru dengan suara yang sangat lelah, darahnya mulai habis, dia mengalami kekeringan tenggorokan di panas terik. Dia berseru, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dosa, air tuba, kebejatan, kebiadaban kita, semua ditimpakan kepada Yesus. Yesus pikul semua itu supaya kita tidak perlu masuk ke dalam api neraka yang kekal. Bukankah kasih ini yang Yohanes katakan tadi, karena begitu besar kasih Allah, apalagi yang lebih besar daripada kasih Allah sudah tidak ada. Karena itu jangan saudara-saudara kita mencari sesuatu yang lebih besar dari kasih Allah, tidak ada lagi. Harusnya kita itu diinjak-injak, ya, seperti semut yang nakal, yang menggigit kita tiba-tiba, secara tidak sadar kita ambil semut itu baru kita kasih gini, saudara. Harusnya Tuhan bikin begitu kita, karena jahat sekali kita. Habis. Tapi Tuhan tidak melakukan itu, karena Dia mengasihi saudara dan saya. Dia rindu kita datang kepada Tuhan, minta ampun dan bertobat, dan Dia memberikan yang terbaik, yaitu keselamatan hidup yang kekal. Pernahkah saudara merasakan ini selama saudara jadi orang Kristen? Nanti sebentar pulang di rumah, renungkan ini sambil tutup mata, baring-baring, saudara berpikir, merenungkan kasih Yesus ini kepada kita. Bayangkan, Dia yang tidak berdosa harus memikul dosa kita, dan Dia memberikan kebenarannya, kekudusannya kepada kita, supaya kita jangan berada di dalam api neraka
selama-lamanya. Itu sebabnya bahasa Alkitab tadi mengatakan dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tunggal itu artinya unik, satu-satunya, yaitu pribadi yang kedua dari Allah Tritunggal, Yesus Kristus. Dia yang harus menjalankan eksekusi mati. Seharusnya kita yang dieksekusi mati, tapi Yesus yang memasang badan menerima eksekusi mati itu, yang sangat mengerikan kematian itu, supaya kita tidak perlu lagi mati dan tersiksa di dalam api neraka yang kekal. Karena itu keselamatan itu tidak boleh saudara cari di tempat lain. Hanya ada satu, yaitu pada anak tunggal Bapa, yaitu Yesus Kristus. Orang dunia menolak, tidak percaya, silakan. Tidak masalah saudara menolak. Tapi firman Tuhan jelas mengatakan, yang percaya, yang menerima, dia tidak binasa selama-lamanya. Hari ini banyak sekali orang yang menghina Yesus. Ya, di YouTube itu mengerikan sekali kalau kita mendengar. Banyak sekali orang yang beragama tertentu atau yang dari Kristen masuk ke agama yang baru, mereka tidak pernah takut menghina Yesus. Yesus itu dianggap lebih dari anjing kurap yang bisa dimaki-maki, ditertawai, dihina-hina. Tapi mereka tidak pernah sadar bahwa keselamatan itu, finalitas hidup manusia ditentukan oleh Yesus Kristus. Amin. Anak tunggal satu-satunya yang menanggung semua dosa kita. Karena tidak ada satupun di antara kita yang bisa menanggung dosa kita. Kalau kita mau menanggung dosa kita, artinya sama dengan berarti kita membayar itu di api neraka yang kekal. Banyak hari ini orang sombong sekali yang mengatakan, ngapain dosa saya ditanggung oleh Yesus? Jantan, gentleman, kalau saya berbuat dosa, saya harus tanggung. Silakan tanggung sendiri. Tanggung, masuk di dalam api neraka yang kekal. Saya pernah bimbing orang non-Kristen. Di situ kendalanya, dia tidak bisa menerima. Kan dosa itu harus ditanggung sendiri. Utang harus bayar sendiri kan? Benar? Benar. Ya benar. Dosa sendiri ya harus kita yang bertanggung jawab. Konsekuensinya nggak bisa bayar, masuk neraka. Itu kan konsekuensinya. Tapi kalau ada orang datang, tenang bro, saya lihat kamu ini udah mau mati rasanya ini, gelisah nggak bisa tidur 1 tahun. Kenapa? Ada utang. Udah, berapa utangmu? Saya lunasin sekarang. Saudara mau tolak atau saudara mau bilang, enggak, saya ngapain kau mau bayar ini? Itu orang begini saudara. Kalau saya ada utang, orang mau bayar, aduh, kalau perlu kakinya yang baru masuk di becek itu saya jilat-jilat, enggak apa-apa. Daripada saya masuk penjara, nama saya rusak seumur hidup, benar enggak? Benar, saya kalau ada utang 1 triliun, orang bayarin, saya cium kakinya nggak apa-apa. Benar, nggak ada harga diri lagi saya, nggak perlu. Itulah harga diri kita di depan Yesus. Itu saya selalu berdoa sekarang sama Tuhan. Kalau saya sulit itu saya menangis, Tuhan ini saya di bawah kakimu, Tuhan saya ini debu, tidak ada apa-apanya Tuhan. Saya ingin meraih dia, saya ingin memegang dia, karena saya tahu hanya dia yang menyelamatkan saya. Amin. Saya nggak malu, saya nggak malu. Saya mau guling-guling asal sama Yesus. Saya nggak mau guling-guling di hadapan manusia, tapi saya mau guling-guling. Harga diri saya nggak ada artinya di hadapan Yesus. Kenapa? Dosa kita itu tidak ada yang bisa bayar, saudara. Kita harus masuk neraka, tapi Tuhan Yesus memberikan nyawanya, menebus, membayar lunas kita. Harusnya sikap kita berubah hari ini.
terhadap Yesus kalau kita menyadari ini di hari kasih sayang ini. Karena kita itu harus mati disiksa selama-lamanya tanpa batas waktu. Tapi sekarang kita dipindahkan ke dalam surga yang kekal, saudara. Karena Yesus. Mari kita mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh, saudara. Melayani Dia dengan sungguh-sungguh, saudara. Jangan berhitung dengan Tuhan. Gak ada artinya itu. Kita gak bisa bayar kasihnya. Saya ini tidak bisa main musik, tidak bisa menyanyi, tidak bisa apa-apa di musik. Tapi saya punya kerinduan. Saya mau bikin lagu untuk menyenangkan Tuhan. Tuhan kasih saya bisa menciptakan lagu. Hanya itu yang saya bilang, Tuhan, biar lagu itu bisa dinyanyikan sebelum kiamat tiba. Orang masih nyanyikan lagu itu untuk menyembah Tuhan. Apa yang saudara berikan sama Yesus? Sore ini, malam ini, harus ada komitmen saudara. Harus ada nasar saudara. Karena Yesus sudah bayar lunas kita. Apa yang kita mau berikan kepada Yesus? Senangkan Dia. Layani Dia. Lakukan yang terbaik kepada Dia. Jangan terus-terus datang kepada Yesus bilang begini, Yesus berkati saya, Yesus berkati saya, Yesus berkati saya. Ini tidak menghargai Tuhan, saudara. Dia sudah memberkati kita lebih daripada yang kita perlukan. Keselamatan kita itu sudah gak ada lagi di atasnya. Kok tiap hari tuntut Tuhan berkati, tuntut Tuhan berkati, Tuhan berkati saya, berkati saya. Apalagi yang lebih besar yang Tuhan berikan, yang tidak berikan kepada kita. Tuhan sedih sekali loh di surga. Karena kebanyakan orang Kristen hanya terus menuntut. Bukan bersyukur. Itu yang saya belajar hari ini. Saya mau belajar bersyukur. Mengingat akan pengorbanan Yesus, kasih Yesus. Kalau kita bersyukur. Bonus-bonus itu urusan Tuhan, sudah. Ada satu orang teman non-Kristen kemarin SMS saya, Pak, anak saya mau magang, mau cari rumah, tidak ada uang, saya sampai tidur di masjid di mana. Saya tanya, Bu Bendara, ada uang nggak kita bantu? Walaupun cuma sedikit, yang ada dibantu. Tadi SMS lagi, minta lagi. Kalau kita sama Tuhan begitu tuh gayanya sama. Udah diberkati, minta lagi. Belum puas. Nah, kita seringkali orang Kristen ini sama Tuhan Yesus begini. Tiap hari yang didoakan itu minta berkat. Sampai kita lupa berkat terbesar yang Tuhan Yesus berikan. Tidak kita ucapkan syukur. Berdosa sekali kita, saudara. Kapan terakhir kali kita bersyukur atas kematian Yesus menggantikan kita di kayu salib? Silakan jawab di hati saudara. Kapan terakhir kali kita nangis, kita melihat Tuhan ke atas surga dan kita berkata, Tuhan terima kasih, saya ini harus mati di neraka, tapi Tuhan Engkau berikan nyawamu, Engkau selamatkan saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kapan terakhir kali kita berdoa seperti itu, bersyukur? Hati-hati saudara, jangan sampai kita terus mendesak Tuhan, minta, paksa Tuhan untuk memberkati saya, sampai kita lupa mengucap syukur atas berkat terbesar yang Tuhan berikan. Kita sudah berdosa kepada Tuhan. Amin saudara. Mulai hari ini kita belajar mengucap syukur untuk berkat terbesar yang Tuhan berikan, itu keselamatan. Bayangkan saudara, hari ini kita mati dengan cara mati bagaimanapun,
Nggak perlu dipikirkan lagi. Tempatnya sudah di sana. Damai sejahtera. Bukan triliunan tahun. Selama-lamanya. Nggak ada batasnya. Apa itu bukan berkat yang paling besar? Sekarang kalau saya bertanya, apa yang sudah kita berikan kepada Yesus? Apa yang sudah kita berikan kepada Yesus? Saya bersyukur sekali. Saya punya istri, punya keluarga. Saya melayani Tuhan sampai hari ini. Gak pernah terpikirkan dalam pikiran saya supaya saya dapat uang dalam pelayanan. Gak pernah. Gak pernah. Bahkan kalau mau jujur, perjalanan saya sering ke desa-desa ke pedalaman. Itu pakai uang belanja. Hati sukacita. Kenapa bisa melakukan itu? Satu hal yang saya mau sampaikan. Karena saya mengatakan, pengorbanan Yesus tidak bisa dibayar dengan apapun juga. Amin. Gak bisa dibayar dengan apapun juga. Karena itu kalau saya lihat ada orang Kristen pelit, saya sedih sekali. Benar-benar sedih sekali. Kenapa? Saya berpikir Tuhan, orang ini bodoh sekali. Tidak mengerti pengorbananmu yang begitu besar. Kenapa masih pelit? Sudah diberkati oleh Tuhan. Tapi saya juga senang, gembira, sukacita sekali ketika melihat ada orang Kristen yang diberkati Tuhan dengan ekonomi yang baik. Ia semakin royal memberikan berkat, membagi berkat kepada banyak orang. Saya punya teman beberapa yang benar-benar tidak ada hitung-hitungannya kalau melayani Tuhan. Tidak ada hitung-hitungannya. Bahkan orang yang tidak seiman pun kalau ada masalah, ada sakit, dia tidak pernah hitung berapapun yang dia mau kasih. Yang penting orang itu sehat. Itu namanya orang Kristen yang mengenal kebenaran Tuhan. Hari ini gereja besar, gede-gede. Tapi pertanyaannya, apakah gede kasihnya juga kepada dunia ini? Kita gak punya uang gereja ini. Tapi kita menjadi berkat bagi orang-orang di dunia ini. Amin. Saudara mau diberkati Tuhan lebih hebat lagi, saudara harus royal melayani Tuhan. Royal tenaga, royal uang, royal pikiran. Buang semua itu. Untuk apa? Untuk menyenangkan Tuhan. Maka saudara akan lihat bagaimana hidup saudara dipelihara oleh Tuhan. Amin. Saudara, berbicara tentang kasih Tuhan luar biasa, tidak ada habis-habisnya. Tapi satu hal yang pasti saudara, berkat Tuhan itu sudah dicurahkan kepada kita, bukan nanti. Keselamatan itu sudah diberikan hari ini, amin? Bukan nanti. Keselamatan kekal itu sudah ada pada kita hari ini, karena Yesus sudah mati di kayu salib. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, firman Tuhan mengatakan. Bukan ajaran-ajaran palsu yang lain. Berbuat baik, insya Allah akan masuk surga. Enggak, tidak ada. Tapi firman Tuhan berkata, barang siapa yang percaya kepada Anak Tunggal itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi jangan kita hidup hari ini seperti orang yang hidup baru mencari surga. Jangan, itu salah total. Kita hidup hari ini adalah orang yang sudah punya surga. Kalau orang sudah punya surga, gaya hidupnya berbeda. Berbeda. Bagaimana perbedaannya yang paling sederhana? Kita gak takut habis, kita gak takut miskin, kita gak takut berkorban. Kita kok sudah punya harta yang kekal, lebih dari berapa triliunan, ribuan triliunan, lebih daripada itu. Jadi mari kita bekerja untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, memberi yang terbaik di tempat tugas kita masing-masing. Karena kita sudah punya surga. Apa yang kita takut?
Di kantong saya, saudara, kalau ada uang begini, ada orang yang lebih perlu, saya ambil semuanya, saya kasih, nggak takut. Saya mau jalan kaki, saya jalan kaki. Nggak pernah saya itu. Tapi Tuhan memelihara sampai detik ini. Sangat ajaib. Sangat ajaib. Saya mau mengatakan, firman Tuhan berkata, orang yang mengumpulkan banyak tidak akan berkelebihan. Orang yang mengumpulkan sedikit tidak akan kekurangan. Apa artinya? Mengumpulkan sedikit artinya apa? Banyak yang kita pakai untuk pekerjaan Tuhan sampai untuk diri kita nggak perlu. Tidak akan kekurangan orang seperti ini. Amin. Amin. Tapi orang yang mengumpulkan banyak artinya apa? Mengumpulkan diri sendiri sampai kalau mau melayani Tuhan hitung-hitung, itu tidak pernah bisa berkelebihan. Catat itu, firman Tuhan mengatakan tidak pernah berkelebihan. Tapi orang yang mengumpulkan sedikit artinya untuk dirinya sendiri nggak dipedulikan. Tapi untuk pekerjaan Tuhan dia lakukan yang terbaik. Itu orang yang tidak pernah kekurangan. Kekurangan apa? Bukan cuma kekurangan ekonomi. Tidak akan kekurangan damai sejahtera. Tidak akan kekurangan segala-galanya. Semua dia miliki. Senang. Luar biasa hidup dengan konsep yang seperti ini. Kasih Allah begitu besar kepada kita. Pertanyaannya, bagaimana kasih kita kepadanya saat ini? Tidak perlu kita jawab. Kita praktekkan dalam hidup kita. Tuhan bilang, aku sudah mati bagi kamu. Kau bagaimana sekarang terhadap saya? Aku sudah tergantung di kayu salib, meneteskan darah sampai titik darah penghabisan. Apa yang kau buat untuk saya? Biarlah Tuhan mendengar. Biarlah Tuhan Yesus di sorga mendengar jawaban kita masing-masing. Waktu kita merenung di dalam doa kita. Mari kita berdoa.